Pemirsa, kembali bersama saya Fahmi Abdul Khodir, reporter Elamas News TV yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Acara peringatan Maulid Sang Baginda Alam Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, malam Minggu tanggal 14 Oktober tahun 2023, yang bertempat di Yayasan Cahaya Ilahi, Perumahan Gading, Elok 2 Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Acara berlangsung meriah, penuh hikmah. Kita bermaksud mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Seperti dengan malam ini juga, sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa untuk malam ini, seperti tema yang ada di depan Anda semuanya, mari kita malam ini jadikan silaturahmi sebagai obat untuk semua penyakit hati yang ada dalam diri kita. Malam ini kita bermaksud mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan ada فأعظم سبح الكمال من النور عن معمول وبرز الحامل المحمود والعيال لا يهديه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Kepada lampu kita matikan. Bagi yang bawa HP silakan dinyalakan lampunya. Kepada sebenarnya dilantunkan maulidnya oleh vokalis. Dipersilakan. Pesannya lagi. Jadi malamnya sampai waktu sampai akhirnya dimatikan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sallallahu alaika
ada Bapak Lurah Mustaqim, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Terima kasih kami aturkan kepada pengatur waktu, penata acara, dan juga semuanya panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sepatah dua kata-kata. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus di perumahan Gading Elok ini. Yang kami hormati pemerintahan desa Warung Bambu yang mewakili di sini yaitu Pak RW dan juga Pak RT-nya alhamdulillah hadir, serta seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, serta juga bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik sekalian yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan dan juga nikmat sehat jasmani rohani, sehingga kita semuanya pada malam hari ini bisa hadir di tempat yang mulia ini, yaitu acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan tak lupa marilah kita sama-sama curahkan dan limpahkan salawat serta salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, dan juga serta pengikutnya sampai yaumil akhir. Semoga kita semuanya nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama tak lupa terima kasih ya, sekali lagi kami ucapkan kepada panitia yang telah memberikan undangan kepada kami atas nama pribadi dan atas nama pemerintah desa Warung Bambu, yang mana kami sangat bangga ya alhamdulillah di tahun ini untuk peringatan PHBI wabil khusus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di desa Warung Bambu ini ya, hampir di seluruh pelosok baik RW juga masjid-masjid ya, semuanya hampir melaksanakan ya. Hari ini saja ya saya dapat undangan sebenarnya 3 di Kerajaan 2 ya depan LP, dan juga perkumpulan Madura di depan situ ya, dan satu lagi ini, tapi saya lebih cinta perumahan Gading Elok ini ya, karena Pak RW-nya langsung yang mengundang hari ke rumahnya. Alhamdulillah. Jadi pamit tadi sempat kesana juga, pamit dulu ke Kerajaan 2 ya, yang kelompok Madura saya telepon tidak bisa hadir ya, ada kegiatan lain ya. Ini adalah suatu bentuk kecintaan kita semuanya ya, wabil khusus warga desa Warung Bambu kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW ya. Alhamdulillah ya, semoga tahun depan lebih meningkat lagi ya, ya alhamdulillah ya. Mungkin saya nggak akan panjang lebar, tadi sudah disampaikan oleh Pak RW, jangan panjang-panjang ya, cuma sebenarnya ada yang akan saya sampaikan yang mungkin sedikit aja ya. Yang pertama itu bahwasannya tanggal 14 Februari ke depan ya, tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilu ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ya bisa mengecek apakah sudah terdaftar dalam DPT apa belum ya, nanti bisa mengecek
melalui Google juga bisa ya. Kalau tidak sempat ke desa, cek di Google, bahwasanya cek ditulis ya, cek dpt.online.kpu.go.id. Nah di situ nanti Bapak diarahkan untuk memasukkan NIK. Nah, apakah sudah terdaftar atau belum? Ntar di situ muncul ada di TPS mana. Ya, apabila Bapak belum terdaftar ya Bapak Ibu semuanya, ataupun pemilih pemula ya yang baru berusia 17 tahun, bisa datang ke desa ya nanti untuk mendaftarkan supaya menjadi masuk DPT ya, supaya tahun depan bisa mencoblos. Dan juga apabila ada warga yang KTP-nya masih KTP luar Karawang, cek saja. Kalau memang pengen nyoblosnya nanti di sini, ya nanti bisa diarahkan untuk ditarik datanya masuk ke TPS yang ada di Desa Warung Bambu. Ya, alhamdulillah di Warung Bambu ada 40 TPS ya, rata-rata 250, sekitar 10.000 suara yang terdaftar ya di Desa Warung Bambu ini ya. Ya, mari kita sukseskan sama-sama pemilu 2024 yang akan berlangsung. Ya mungkin hawa-hawa politiknya sekarang sudah kerasa, bahwasanya mungkin ada calon-calon dewan yang sudah hadir di hadapan kita semuanya yang silaturahmi, ya terima saja. Ya, tapi untuk siapa-siapa ini yang sesuai hati nurani saja siapa yang akan dipilih, baik DPRD kabupaten, provinsi, ataupun DPR RI, ya, nanti juga presiden juga. Intinya dengan adanya pemilu, jangan sampai persatuan dan persatuan kita menjadi retak gara-gara adanya beda pilihan. Ya, kadang suami sama istri beda pilihan. Ya, mau saya pilih presidennya ini, suaminya ini, ya. Dan jangan seperti itu ya. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan antar warga dalam menyongsong pemilu ke depan. Terima kasih kepada tamu kita, Bapak Kepala Desa atau Bapak Lurah Warung Bambu, sudah memberikan sambutan kepada kita. Oke, selanjutnya kita ke acara inti dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW malam ini. Ya, malam ini kita akan mendengarkan tawasul, kemudian tausiah, dan juga akan ditutup dengan doa dari guru kita, pembimbing kita di Yayasan Jailai Garing Elok, yaitu Bapak Ustadz Dukat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dukat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kurang sami-sami diawali kota Rasul, nanti kurang sadaya untuk baginda Rasul, dan terakhir untuk orang tua kita dan juga guru-guru kita yang telah mendahului kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi
وأهل بيته خصوصا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Summa ila bagi jami'i sahabati wal qarabati li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khususan Sayyidina Abi Bakr Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali wa ala baqiyati Rasulillahi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Summa ila baqi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wa aimatil mujtahidin wa khulafa'ir rasyidin wa arwahi syekh masyayikhina wa ustadina wa habaina wa asdiqaina wa usulihim wa furu'ihim wa khawasihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami' awliyaillahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa ma bainahuma khususan sultanil awliya wasil a'zam habibir rabbil alamin wal arifin samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirahul ajib wa usulihi wa furu'ihi wa zawil huquqi alaihim ajma'in. Anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa banatina wa auladina wa masyayikhina wa masyaikhi masyayikhina wa ustadina wa ustajatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi. Silahkan jamaah disebut almarhum almarhumahnya. Khususan jami'i masyayikhina mama jangan sakiti wa mama jangan sakit. Mama jangan tu bagus Ahmad Bakri bintu bagus Sayyidah Sempur wa Tirmizihi kaiji Abul Hasan Basri. Khususan Tirmizi Haji Hasan Alawi bin Abdul Hakim khususan Syekhina Haji Abdul Mufti bin Abdul Syekhina Bagi Ustaz Syekh Muhammad Arsan wa Abu Yasmin Abu Yusuf Ghafarallahu junubahum wa satara uyubahum wa ja'alal jannata maswahum bi rahmatihi ta'ala
ورضوانه وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji serta tasyakur kehadirat Illahir Rabbi Allahu Rabbun Ghafur yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman sareng nikmat Islam. Sholawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada hariban
baginda kita habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, atat tabi'in, dan semua umatnya sampai dengan yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat keluarga besar dari Yayasan Cahaya Ilahi dan juga Majelis Cahaya Ilahi yang sekarang jadi juga panitia dalam acara peringatan Maulid sekarang. Bapak Lurah Warung Bambu beserta stafnya, dan alhamdulillah Pak RW yang juga sangat saya hormati, asatidzah, para alim ulama yang telah hadir di haflah mubarakah ini, yang semuanya saya tidak sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, acara ini adalah acara peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah banyak kita lalui di tahun-tahun sebelumnya, bahkan di bulan-bulan kemarin, di minggu-minggu kemarin, kita sudah menghadiri, mendengar acara peringatan Maulid. Ini adalah bukan adat, bukan kebiasaan, tapi satu perintah, satu yang disyariatkan walaupun bentuknya bid'ah, tapi ulama menyebutkan adalah ahsanul bid'ah. Pakai af'al tabdil, lebih bagusnya bid'ah adalah memperingati Maulid atau dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan adat, tapi adalah perintah. Dikumpulkan kita di tempat, bermuajahah kita di satu tempat, yang tujuan semua sama, mengagungkan, takjim, mahabbah, takrim kepada dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu yaitu malam Senin, sudah tahu tanggalnya di tanggal 12, sudah tahu di bulannya bulan Rabiul Awal, dan sudah terkenal dan termasyhur kelahiran baginda Rasul itu tahunnya di tahun Gazah atau tahun Fil. Senin adalah hari yang bukan diistimewakan, karena yang istimewa Sayyidul Ayam Jumat dan malam Jumat. Kenapa baginda Rasul dilahirkan di hari Senin? Supaya anggapan mulianya baginda Rasul bukan karena hari, bukan karena waktu. Senin itu tidak ada yang melirik. Senin bukan sebutan hari yang mulia, karena Jumat yang mulia mah. Kalau kita Yahudi Sabtu, Nasrani Minggu, kita Jumat. Makanya baginda Rasul dilahirkan hari Senin. Dan jadi Senin mulianya karena di hari tersebut dilahirkan baginda Rasul. Jadi bukan baginda Rasul mulianya terbawa hari Senin,
kebalikan hari Senin jadi mulia karena hari Senin dipakai lahirnya baginda Rasul, sehingga sunnah hari Senin dipakai untuk berpuasa. Beda cerita dengan hari Jumat. Kalau hari Jumat dipakai berpuasa, itu hukumnya makruh. Kalau tidak diawali hari Kamisnya puasa, atau kalau tidak ditambah dengan hari Sabtunya berpuasa. Jumat sendiri puasa, maka hukumnya makruh. Ini kan ilmu, kita nyari ilmu, kita diperintah untuk tolabul ilmi, yaitu ilmu ya. Salah satunya jadi Senin mulianya karena baginda Rasul dilahirkan di hari Senin, sehingga sunnah berpuasa di hari Senin. Bahkan sahabat bertanya kepada baginda Rasul, kenapa Rasul tiap hari Senin engkau berpuasa? Jawabnya baginda Rasul, haja yaumu waladi, ini hari adalah hari dilahirkannya saya. Jadi baginda Rasul sudah jauh-jauh hari berpuasa di hari Senin, diikuti oleh umatnya, jatuh hukumnya sunnah. Waktu lahirnya baginda Rasul di hari Senin dan waktunya itu di tengah malam atau di sepertiga malam. Ulama-ulama meriwayatkan di mana waktu tersebut waktu dibukanya pintu langit atau waktu dekat dengan ijabah. Asal rajin kita bangun di tengah malam, insya Allah diangkat derajat kita oleh Allah. Yang rajin bangunnya bukan bangun saja, bangunnya bukan untuk ke kamar kecil hanya buang hajat saja, tapi bangunnya untuk beribadah kepada Allah, karena malam atau sepertiga malam adalah waktu yang mendekati ijabah istimewa, dan orang-orang yang bangun mengerjakan ibadah di waktu yang istimewa, maka oleh Allah pun akan diistimewakan. Ilmu itu seperti itu ya. Makanya kalau kita nggak ngaji, ya Allah, gelap kita, bodoh kita. Ulama bercerita dengan bodoh pun cukup dosa teh. Bodoh itu cukup untuk berdosa. Jadi kita jangan terlalu santai di dalam kebodohan atau nyaman di dalam kebodohan. Ngaji nggak mau, kumpul dengan orang-orang solih nggak mau. Ya, bodoh adalah dosa. Belum dosa yang lain, bodoh saja sudah termasuk dosa. Masya Allah kan itu. Untuk menghadap Gusti Allah, pasti kita akan menghadap Allah. Untuk kembali kepada Allah, pasti kita akan kembali kepada Allah. Dan betapa beratnya kalau kita pulang kepada Allah dengan membawa bermacam-macam dosa, termasuk bodoh tadi. Makanya ilmu harus dicari, sudah wajib hukumnya mencari ilmu di waktu kecil sampai dengan masuk ke lubang lahat. Jadi nggak ada alasan untuk ujur mencari ilmu, untuk tidak mencari ilmu. Takut bodoh, bodoh itu adalah dosa. Kalau kita terus-terusan dalam kebodohan, berarti kita mengumpul-ngumpul dosa. Kalau dosa terkumpul, berapa berabeknya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ini kan kita akan menghadap Allah ya. Adanya kita karena diadakan oleh Allah ya.
Hidup kita karena dihidupkan oleh Allah. Mati kita nanti pun kita dimatikan oleh Allah dan kembali kepada Allah. Nah, lahu ma bis samawat wa ma fil ard. Miliknya Allah bumi dan miliknya Allah langit. Isinya langit miliknya Allah dan isinya bumi miliknya Allah. Jadi semua ini adalah miliknya Allah. Kita semua adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada di mana? Ada di wilayah kekuasaannya Allah. Tidak terlepas kita dari kudrah, tidak terlepas kita dari iradah. Ini ajaran tauhid. Kan di kita mah tauhid, syara, dan juga tasawuf atau ihsan. Itu aja dipegang ya. Biar nggak kemana-mana, justru kita menyatukan i'tiqad untuk kepada Allah dengan uhudiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi semua yang terjadi, semua yang ada, semua yang tertanam mengenai kita, semuanya irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tabrakan, oh si anu matinya ketabrak, padahal bukan ketabrak, pas dia mau mati ketabrak. Jadi bukan karena tabrakan yang membawa dia meninggal atau mati, tapi karena sudah waktunya dan dia tertabrak. Karena banyak orang yang ketabrak masih hidup. Atau kemarin musim corona ya, lalu pada dianti supaya tidak terkena corona pakai vaksin ya. Oh alhamdulillah selamat karena divaksin. Bukan vaksin yang menyelamatkan kita, karena banyak yang habis divaksin meninggal juga. Ini tauhid. Jadi semuanya adalah lillahi ma bis samawat wa ma fil ard. Jadi jangan, semuanya karena irodahnya Allah, bukan karena tabrakan atau bukan karena penyakit atau bukan karena anti penyakit. Semuanya adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita ke situ hati supaya bulat kepada sifat uhudiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengwahdahniyahkan Allah di setiap langkah dan apapun yang mengenai kita ya. Jadi jangan aneh ya. Oh orang kemarin masih jalan-jalan, tiba-tiba mendengar innalillah wa inna ilaihi rajiun ya. Udah pasti itu ditakdir oleh Allah. Kemarin juga baru bawa motor muter-muter, oh ternyata sekarang udah kabarnya meninggal. Kemarin ngobrol dengan saya katanya, tapi ternyata paginya ngobrol, sorenya sudah tidak ada. Sorenya ngobrol, besoknya sudah kabar tidak ada. Itu sudah takdirnya. Jadi jangan aneh. Kalau yang aneh mah sekarang meninggal, besok bawa motor, itu yang aneh. Atau sekarang sudah terdengar innalillahi, sorenya ngobrol dengan kita, itu yang aneh. Jadi semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin di hati. Jadi semua pun yang ada dan yang diadakan, semuanya irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ibu rahimakumullah, itu ilmunya. Terus baginda Rasul, karena kita enggak afdol kalau tidak cerita sedikit tentang lahirnya baginda Rasul. Walaupun tadi anak-anak hadroh sudah membacakan dalam Daibat atau Sintudurornya, itu sama mengkisahkan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas 2 bulan dikandung oleh ibunya Siti Aminah,
ayahnya Abdullah meninggal, jadi yatim di dalam kandungan baginda Rasul. Pas lahir, Masya Allah, cahaya terang benderang dari Mekah sampai ke negeri Sam, sehingga gedung-gedung negeri Sam terlihat oleh penduduk Mekah dengan jelas, saking cahaya terang benderang di waktu kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus diceritakan lahirnya baginda Rasul itu seperti orang yang sujud, karena irhas atau salah satu keistimewaan, bukan mukjizat karena belum diangkat jadi Rasul, tapi namanya irhas, seperti sujud dan melihat ke langit, menandakan baginda Rasul orang pilihannya Allah dan pangkatnya paling tinggi di antara makhluk-makhluknya Allah. Lalu ada cerita di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahirnya, maka ada seorang istri budaknya dari Abu Lahab, Suwaibah al-Aslamiyah, memberikan kabar kepada sayyidnya, tuannya Abu Lahab, bahwa Siti Aminah telah melahirkan anak dan anaknya laki-laki. Karena Abu Lahab bersaudaraan dengan Abdullah, Abu Lahab gembira mendengar ponakannya lahir dari rahim Siti Aminah Az-Zahra dan lahir laki-laki. Gembira Abu Lahab, sehingga Abu Lahab mendapatkan kegembiraan dari berita amatnya Suwaibah al-Aslamiyah, sehingga Suwaibah al-Aslamiyah dibebaskan, dimerdekakan dari abid, dari perbudakan, dan disuruh untuk menyusui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa hari disusui oleh ibunya, lalu penyusuannya beralih kepada Suwaibah al-Aslamiyah. Abu Lahab itu kafir. Abu Lahab itu sudah dijelaskan di dalam surat Al-Lahab bahwa dia adalah penghuni neraka, termasuk dengan istrinya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, Abdul Uzza, nama aslinya Abu Lahab. Dalam surat Al-Lahab sudah jelas bahwa Abu Lahab penghuni neraka dan istrinya. Tapi gembira mendengar berita bahwa lahir ponakannya laki-laki, sehingga dengan gembiranya dimerdekakan budaknya Suwaibah al-Aslamiyah. Nah, cerita kesananya Abu Lahab yang seorang kafir dan murtad, karena nanti ceritanya panjang. Abu Lahab itu bagaimana dengan baginda Rasul, Ummu Jamil bagaimana dengan baginda Rasul, semua ada di surat Al-Lahab. Tapi dikisahkan Ibnu Abbas pernah memimpikan Abu Lahab. Dimimpikan apa? Karena Abu Lahabnya sudah meninggal. Dimimpikan bertemu dengan Abu Lahab. Dan ketika ditanya, "Hei Abu Lahab, sedang apa kamu di sini?" Kata Abu Lahab, "Saya menjalani siksa dari Allah, neraka tempat saya. Tapi tiap-tiap hari Senin, siksa dan azab saya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata Ibnu Abbas, "Kok bisa begitu?" Kata Abu Lahab, "Karena saya pernah gembira dengan kelahiran baginda Rasul."
kafirnya murtadnya Abu Lahab saja yang sudah dijelaskan di surat Al-Lahab, penghuni neraka abadi, tapi dengan waktu lahir baginda Rasul gembira, siksanya di hari Senin diringankan. Itu sekelas Abu Lahab yang murtad dan kafir, apalagi kita. Kita itu muslim, kita itu mukmin. Dengan cara gembira seperti ini, karena kita tidak tahu baginda Rasul lahir, kita tidak di zamannya baginda Rasul lahir, tapi dengan duduk berkumpul bersimpuh kita sama-sama, muwajahah kita sama-sama, apa sih yang tadi bukan adat, bukan tradisi, tapi bergembira, mentakjim, mentakrim kepada lahirnya dengan peringatan maulid baginda Rasul, insya Allah lebih daripada Abu Lahab. Abu Lahab saja yang segitu kafir dan murtadnya diringankan, apalagi kita yang pengikut baginda Rasul. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya ada hadisnya, siapa yang memuliakan takzim dengan lahirnya kami, lahirnya baginda Rasul, maka akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, yaitu syafaatul uzma. Di hari kiamat nggak ada yang bisa nolong. Di hari kiamat tidak ada yang bisa berbuat banyak, hanya memohon, mengharapkan satu, yaitu syafaat dari baginda Rasul. Karena di sana yang punya syafaat hanya satu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang malam ini kita takzim dengan peringatan maulidnya. Suwaibah al-Aslamiyah, masya Allah ya. Karena Abu Lahab gembiranya gitu, lahir di waktu itu jahiliyah. Kalau bayi lahirnya perempuan, maka jadi hina keturunan dan golongannya. Sementara Quraisy itu golongan yang tersohor, Quraisy itu golongan yang terhormat, maka gembira Abu Lahab lahir keponakannya itu laki-laki. Di waktu itu mah masya Allah ya, kalau lahir perempuan ya udah dibunuh, kalau enggak langsung dibuang, kalau enggak langsung dikubur hidup-hidup, karena hina punya anak lahir perempuan. Makanya baginda Rasul rahmatan lil alamin, diangkat perempuan jadi hidup, dan dari perempuanlah akhirnya keturunan sambung menyambung, keturunan jadi menyebar sampai kita ada, sampai kita sebesar ini gara-gara adanya perempuan. Toh kalau dulu jahiliyah dibunuh semua, tinggal laki-laki dan laki-laki, nggak ada keturunan. Mau di kemana? Mau ke kambing, mau ke sapi, atau mau ke unta? Paling anaknya ujung-ujungnya unta. Tapi kita mah karena manusia, alhamdulillah baginda Rasul penyelamat dari zaman jahiliyah kepada rahmatan lil alamin. Suwaibah al-Aslamiyah. Pernah Suwaibah al-Aslamiyah menyusui, sebelum menyusui baginda Rasul, Suwaibah al-Aslamiyah itu menyusui Abi Salmah. Abi Salmah masih serundai dengan baginda Rasul, karena nanti Abi Salmah akan menikah dengan Ummu Salmah ya. Dan Ummu Salmah itu akan ditinggalkan oleh Abi Salmah ketika di perang. Abi Salmah jadi syuhada, sehingga doanya adakannya ketika kalimat tarzih innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dengan kematian Abu Salmah ya, dan Ummi Salmah berdoa, dengan musibah ini Allah memberikan ganti yang lebih baik dari musibah ini, dan doanya diijabah, wahyu turun, baginda Rasul menikah dengan Ummu Salmah yang sudah tua
dan itu adalah ummul mukminin terakhir, ummul mukminin tertua, yaitu istri dari Abu Salma. Yang Abu Salma disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Lalu Suwaibah al-Aslamiyah pun menyusui setelahnya baginda Rasul, yaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah termasuk paman daripada baginda Rasul, disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Karena nanti Sayyidina Hamzah, Masya Allah, ya, tertera di langit yang ketujuh bahwa Sayyidina Hamzah itu asadullah dan asadur Rasulullah, macannya Allah dan macannya baginda Rasul. Setelah Sayyidina Hamzah masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan baginda Rasul, maka kedudukan Islam semakin kuat. Makanya disebut macannya Allah, ditulis di langit yang ketujuh. Ya. Masuk Islamnya karena memang seorang jagoan, Sayyidina Hamzah. Ya Allah, ceritanya Sayyidina Hamzah itu kan gitu, ya. Karena jagoan sehingga dia mendengar keponakannya Muhammad disakiti oleh Abu Lahab, ya, maka dia langsung mencari Abu Lahab. Di hadapan Abu Lahab dia berkata, "Hai Abu Lahab, jangan kau sekali-kali lagi mengganggu, menyakiti Muhammad, karena saya pun sudah masuk agamanya Muhammad." Tidak ditarik, tidak diapa, langsung Sayyidina Hamzah ke hadapan baginda Rasul, dan ucapannya tidak bisa ditarik lagi. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena apa? Karena terdorong sayangnya kepada keponakannya. Dan setelah masuk Islam, perang demi perang Sayyidina Hamzah terus memimpin, makanya disebut asadullah dan asadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di perang Uhud Sayyidina Hamzah mati syahid, ya, dengan terbunuh. Nanti ada seorang perempuan yang sangat berani dari golongan orang kafir suku dari pesisian Mekah, dia yang namanya Hindun, yang membelah dadanya Sayyidina Hamzah dan mengambil jantungnya Sayyidina Hamzah. Masya Allah, baginda Rasul nangis sakit. Paman yang disayangi, paman yang membela dia mati-matian, syahid di medan perang dengan cara yang mengenaskan. Siapa yang tidak sakit? Tapi karena lain nanti ketemu ketika Futuhal Mekah di surat An-Nasr, ijazah Nasrullahi wal Fathnya, maka ada yang telah berbondong-bondong, ada perempuan yang memakai apa kalau kita namanya dicadar, takut ketahuan, ya, menghadap baginda Rasul, memeluk agama Islam. Dan perempuan yang dicadar itu ternyata adalah pembunuh yang menarik, yang merobek jantungnya Sayyidina Hamzah. Baginda Rasul bukan tidak tahu bahwa perempuan yang bercadarlah yang berbuat, tapi baginda Rasul bukan untuk ego sendiri, bukan untuk kasih sayang, tapi demi agama. Maka Hindun pun diterima masuk Islam dan tidak diapa-apakan. Ya. Dalam Ali Imran, Fabima mir rahmatillah, ya, ada di situ, ya. Lainnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidina Hamzah sama disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, Abu Salma disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Baginda Rasul pun setelah beberapa hari disusui oleh ibunya Siti Aminah Az-Zahra, lalu disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah karena perintah daripada Abu Lahab. Ya Allah, ya, itu cerita yang singkatnya.
belum masa perjuangan atau masa kesininya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting tadi hafalnya, karena untuk ilmu kita. Terus yang awal tadi, kenapa dilahirkan di hari Senin, di waktu di mana waktu orang-orang tidur, di waktu mustajab atau mendekati waktu ijabah, dan juga di bulan Rabiul Awal, bulan yang orang-orang Arab tersebut menganggap bulan paling sial. Enggak dipakai, bukan termasuk bulan haram. Bukan termasuk bulan yang dimuliakan. Sama dengan tadi, bukan baginda Rasul kalau dilahirkan di bulan-bulan Muharram, takut disangka mulianya baginda Rasul karena lahir di bulan umpamanya Ramadan, umpamanya di bulan Rajab, atau umpamanya di bulan Zulhijjah. Bukan, tapi di bulan yang orang-orang Arab tidak memakai bulan tersebut, yaitu Rabiul Awal. Tapi dengan lahirnya baginda Rasul, bulan tersebut jadi mulia. Datang Rabiul Awal, Masya Allah, seluruh penjuru dunia mengadakan acara maulid. Bukan adat, tapi karena aturan atau karena syariat, karena cinta, karena takzim, karena mahabbah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya, di bulan Rabiul Awal, dan tahun kelahiran baginda Rasul yaitu tahun Fil atau disebut dengan tahun gajah. Ada yang menceritakan 5 bulan sebelum lahir baginda Rasul, ada yang menceritakan 2 bulan sebelum baginda Rasul, tentara Abrahah mau menghancurkan, membumi hanguskan, yaitu Baitullah atau Ka'bah yang ada di Mekah, dengan membawa pasukan termasuk pasukan gajah. Dipilih gajah paling besar untuk dia naiki oleh Abrahah yang bernama gajahnya Mahmud, biar nanti gampang menghancurkan Ka'bahnya, biar nanti tinggal diikat, tinggal ditarik oleh gajah-gajah, hancurlah Ka'bah atau Baitullah. Karena harapan dia nanti orang-orang haji, nanti orang-orang umroh, bukan satu ke Ka'bah, tapi buatan dia Ka'bahnya, Raja Abrahah. Tapi digagalkan maksudnya tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diutusnya atau didatangkannya burung-burung ababil. Tertera di dalam surat Al-Fil. Itu semua mengisahkan tentang lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas kita mengagungkan dengan sekuat tenaga kita. Kalau kuatnya besar, dibesarkan itu lebih bagus. Oh, saya mah hanya sedikit, hanya kecil, hanya ala kadar. Itu pun sudah termasuk mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar dawuh dalam makolanya Sayyidina Umar, man azama maulidi Sallallahu Alaihi Wasallam faqad ahyal Islam. Siapa yang mengagungkan lahirnya baginda Rasul, maka sama dengan menghidupkan Islam. Kalau tidak ada maulid, anak-anak kita mau mengenal maulid kepada siapa? Kalau tidak ada maulid, generasi-generasi kita akan gelap mau mengenal maulid, mau mengenal nabinya, mau mengenal junjunannya itu kepada siapa. Makanya dengan maulid, anak-anak sudah tahu, oh mau maulidan, itu sudah pasti ahyal Islam. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita dengan tujuan, dengan niat, dengan yang tadi sudah dari awal sampai akhir, karena maunya mengagungkan maulid baginda Rasul atau peringatan maulid baginda Rasul, maka kita termasuk umatnya yang mahabbah, dan mahabbahnya kita
dijadikan satu pelantara untuk mendapatkan syafaatul uzma dan beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam akhirat, di tempat yang Allah tempatkan untuk baginda Rasul dan umat-umatnya, yaitu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi sayyidina rasulillahi azma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma ighfir lana junubana li wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rzuq ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma af ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rusada. Rabbiz alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus berita-berita hangat selanjutnya bersama saya Fahmi Abdul Khodir, reporter Elang Mas News TV. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.